Udah boleh mulai kali ya? Oke. Selamat pagi, sobat-sobat Insight. Apa kabar semuanya? Kita di pagi hari ini, hari Senin tanggal 10 April 2023 ya. Seperti biasa, saya akan membawakan ya kondisi pasar mingguan ya, atau ulasan pasar mingguan untuk periode 3 April hingga 7 April 2023 ya sobat-sobat Insight. Kita mulai seperti biasa dari IHSG pada minggu lalu tercatat melemah ya 12,51 poin atau minus 0,18% ke level 6.792. Dan sepanjang minggu lalu kami melihat arus investor asing masih solid ya ke pasar saham Indonesia meski indeks mengalami pelemahan. Pada 7 April 2023 investor asing ini melakukan net buy sebesar 183 juta US dollar selama seminggu, sehingga secara year to date angka investor asing yang setelah melakukan pembelian investasi ke pasar saham kita itu membukukan net buy sebesar 629 juta US dollar. Dari pergerakan sektoral IHSG sepanjang minggu lalu kami melihat hampir semua sektor mengalami koreksi ya, yang dipimpin oleh sektor teknologi yang turun tajam sekitar 2,9%. Sementara itu sektor kesehatan dan konsumer non-cyclical juga dilanda aksi jual sehingga turun masing-masing minus 2,7%. Adapun sektor yang mencatatkan best performer adalah sektor energi dengan kenaikan positif 0,32%. Dan sektor keuangan yang bertahan naik 0,2%. Melihat performa year to date, tercatat sektor aneka industri menjadi best performer dengan kenaikan 0,7%. Sementara sektor consumer non-cyclical yang menjadi best performer pada minggu sebelumnya berbalik negatif menjadi minus 0,6%. Kemudian dari sektor infrastruktur dan energi ini masih merupakan sektor secara year to date mengalami performa terburuk dengan penurunan lebih dari 7%. Pada aset obligasi, kami melihat dari imbal hasil US Treasury 10 year sebagai global benchmark itu tercatat turun ke level 3,39% dibandingkan posisi sebelumnya di level 3,47%. Lalu kita beralih ke pasar obligasi pemerintah Indonesia. Imbal hasil imbal hasil obligasi pemerintah yang tenor 10 tahun itu turun sebesar 12,5 basis point menjadi 6,67% dari level 6,79% pada minggu sebelumnya. Berdasarkan data DJPPR per 5 April 2023, kepemilikan investor asing berada pada level 821 triliun rupiah atau naik dari posisi sebelumnya yang tercatat di 811 triliun rupiah atau secara week on week ya, atau setara dengan 14,88% dari total kepemilikan obligasi pemerintah. Setelah seminggu sebelumnya menjadi pembeli terbesar, tercatat Bank Indonesia menjadi top seller dengan mencatatkan penjualan bersih hampir 13 triliun rupiah pada periode ini dan mengakibatkan jumlah kepemilikan ini turun menjadi 18,2% dari total kepemilikan obligasi pemerintah. Tekanan jual yang dilakukan oleh Bank Sentral Indonesia ini diimbangi oleh pembelian tentunya dari sisi investor perbankan yang tercatat menjadi net buyer terbesar dengan pembelian bersih senilai 12,3 triliun rupiah mengukuhkan kepemilikan menjadi memiliki 31,6% dari total kepemilikan obligasi pemerintah. Kemudian dari investor institusi, asuransi, dan dana pensiun juga terus melakukan pembelian bersih sekitar 4 triliun rupiah. Ditambah pembelian dari sisi investor individu atau investor retail yang melakukan pembelian hampir 23 triliun rupiah yang mengindikasikan solidnya support dari investor domestik terhadap pasar keuangan Indonesia khususnya di aset obligasi pemerintah. Kemudian untuk indikator mata uang kita, rupiah ini ditutup menguat 0,55% terhadap dolar AS ke posisi 14.913 rupiah per dolar AS pada minggu lalu.
Di sisi lain, kalau dari sisi persepsi, risiko Indonesia ini tercatat terus membaik. Hal ini ditandai oleh indikator penurunan yang CDS 5 year ke level 94,62. Kemudian kita beralih ke pasar komoditas ya Sobat Insight. Terpantau harga batu bara kembali mengalami kenaikan. Tanda-tanda permintaan impor yang semakin kuat dari negara India telah berhasil menahan penurunan harga pada jenis-jenis batu bara thermal yang umumnya dibutuhkan oleh negara tersebut sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Biasanya jenis batu bara ini dibeli oleh utilitas Tiongkok untuk dicampurkan dengan pasokan domestiknya juga. Sedangkan harga yang relatif lebih rendah dibandingkan jenis batu bara berkualitas tinggi yang dipasok oleh Australia dan Afrika Selatan mendorong permintaan dari India juga ya, dan tercatat harga batu bara Newcastle berada pada level 193 US dollar per ton. Dan sepanjang minggu lalu komoditas lain yang juga mengalami penguatan terbatas adalah harga minyak bumi yang mengalami penguatan terbatas dan melonjak ke level tertinggi dalam 1 bulan setelah pengumuman mendadak oleh negara-negara OPEC Plus untuk memangkas produksi minyaknya. Terpantau harga minyak West Texas Intermediate atau WTI itu menguat kembali dan diperdagangkan pada level 80 US dollar per barrel. Sementara itu, harga emas berhasil ditembus level resistnya dan bertengger di level 2000 per troy ounce pada akhir sesi perdagangan hari Jumat atau 7 April 2023. Berlanjut pada beberapa peristiwa penting yang terjadi pada minggu lalu. Pertama, kita lihat dari rilis laporan jumlah lowongan pekerjaan di Amerika terpantau menurun sebanyak 632.000 pada bulan Februari 2023 menjadi 9,9 juta. Dari data konsensus diperkirakan angkanya di level 10,4 juta dan data sebelumnya di angka 10,5 juta. Ini merupakan level terendah ya semenjak Mei 2021 yang mengindikasikan bahwa pasar tenaga kerja di Amerika berpotensi mulai melambat. Kedua, pembukaan kembali aktivitas di Tiongkok menyebabkan defisit perdagangan AS dengan Tiongkok naik sebesar 3,2 miliar US dollar menjadi 25,2 miliar US dollar. Defisit perdagangan Amerika Serikat melebar ya menjadi 70,5 miliar US dollar pada Februari 2023, di mana data konsensusnya diperkirakan di angka 69 miliar US dollar. Kemudian dolar indeks pun kembali melemah dan turun sebesar 1,6% year to date. Kemudian yang ketiga ada indeks harga inti atau PCE di Amerika Serikat tercatat tumbuh sebesar 4,6% year on year. Dari data konsensus diperkirakan angkanya berada pada level 4,7% year on year dan data sebelumnya masih sama juga di 4,7% year on year pada Februari 2023 ini ya. Dan ini merupakan laju pertumbuhan terendah dalam 15 bulan terakhir dan memperkuat harapan bahwa kenaikan harga sedang melambat. Sedangkan indeks harga PCE berada pada angka 5% year on year, di mana data sebelumnya di kisaran 5,3% year on year pada Februari 2023, dan ini merupakan yang terendah semenjak September 2021. Dan yang keempat dari aktivitas ekonomi, indeks manufacturing PMI Amerika Serikat berada pada angka 49,2, di mana angka konsensusnya diperkirakan di level 49,3 dan sebelumnya di 47,3 pada Maret 2023. Sementara indeks services PMI lebih rendah pada level 52,6 karena konsensus memperkirakan angkanya berada pada level 53,8 dan yang sebelumnya di angka 50,6. Berlanjut kepada berita pekan lalu dari sisi domestik. Yang pertama, dari laju inflasi CPI Indonesia tercatat turun ya menjadi 4,97% year on year pada Maret 2023, di mana angka konsensusnya diperkirakan angkanya di 5,2% year on year dan sebelumnya rilisnya berada pada angka 5,4% year on year, dan laju inti pada angka 4,9
44% year on year, dan data konsensus memperkirakan angka ini berada pada level 3,05% year on year, dan yang sebelumnya dirilis pada angka 3,09% year on year pada Maret tahun ini. Angka ini merupakan angka di bawah estimasi pasar, dan perlambatan inflasi inti akan menurunkan ekspektasi inflasi. Kemudian yang kedua dari berita sisi domestik ya, selain itu kita lihat PMI manufaktur itu meningkat menjadi 51,9 dibandingkan angka sebelumnya di 51,2 pada Maret 2023, dan ini merupakan bulan yang ke-19 berturut-turut kenaikan aktivitas manufaktur, dan yang merupakan yang tercepat ya dari September tahun lalu. Lanjut, ketika kita lihat ini ya, untuk di minggu ini kita akan sama-sama menunggu perkembangan atas data inflasi Amerika Serikat ya di tanggal 12 April ini. Saat ini konsensus mempunyai estimasi pada level 5,2%, di mana sebelumnya di angka 6%, sedangkan inflasi inti berada di level 5,6%, di mana angka sebelumnya dirilis pada level 5,5%. Disinflasi yang lebih cepat dapat meningkatkan perdagangan dolar atau dolar indeks ya, yang melemah dalam beberapa minggu mendatang. Selain itu, kita akan memiliki risalah pertemuan meeting dari The Fed FOMC pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, dan pasar akan kembali mencermati mengenai posisi Dewan terkait stabilitas perbankan yang memperkirakan dampak contagion atau contagion effect pada krisis perbankan yang terjadi di periode lalu ya. Dan dari sisi domestik, kita akan menantikan pengumuman cadangan devisa Indonesia pada minggu ini ya, dan tepatnya di tanggal 10 April 2023, yang diharapkan akan meningkat dengan didukung oleh arus modal dan penerimaan ekspor yang lebih tinggi karena kebijakan DHE yang terbaru ya, atau devisa hasil ekspor. Dan ini sekian menutup dari weekly update dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan membantu teman-teman investor, sobat insight, dan semoga bisa menjadi bekal kita di minggu ini. Insight Investment Management, transforming investment into social impact. Yuk investasiin dan realisasiin.